jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Yang mengasihimu akan menyembahmu, yang akhirnya setiap lutut akan bertunduk menyembah setiap hari. Tapi dimulai dengan kami ya Tuhan, dan melalui kami banyak orang akan mengenal Tuhan, karena Tuhan nyata dalam hidup kami. Ketika kami hidup dalam Yesus, hidup dalam kebenaran firman, Kau bekerja, Kau akan menyatakan dirimu, kemuliaanmu, pekerjaan yang dahsyat yang akan membuat orang tahu bahwa Yesus Kristus Tuhan hidup sendiri. Disebabkan kami menjadi saksi-Mu, kami menjadi rumah tempat kediaman-Mu, kami menjadi tempat kehadiran di muka Tuhan. Disebabkan Tuhan, kami harus membebaskan Engkau Tuhan dalam hidup kami. Sebab Kau jangan terhalang menyatakan diri dan kebenaran. Dan sekarang acara bentuk terus kami, supaya kami lebih mengenal-Mu, lebih mentaati-Mu, lebih Tuhan melihat karya-Mu dalam diri kami. Maka berfirmanlah, kami siap mendengar berikan Roh pengertian, supaya kami mengerti dan melakukan. Bebaslah Kau Roh Kudus di tempat ini, dalam pengurapan-Mu Kau mengajar kami. Kami siap Tuhan, dalam nama Yesus. Saudara yang siap boleh berkata amin. Amin. Silakan duduk memberkati. Haleluya, salam. Hari ini bukan hari Jumat biasa, tapi disebut Jumat Agung. Ada 2000 tahun yang lalu, pas seperti hari ini, hari Jumat, hari di mana Yesus sebagai anak domba Allah mengorbankan diri
sejak hari itulah selesai rencana penyelamatan bagi kita. Maka setiap orang yang bertobat percaya kepada Yesus selamat, mereka telah menerima hadiah pemberian cuma-cuma, yaitu keselamatan. Haleluya. Dan keselamatan adalah hal yang terpenting dalam hidup ini. Tidak ada gunanya hidup kita kalau toh tidak selamat. Keselamatan dari hukuman dosa yang paling utama, tapi juga keselamatan kita permanen, arti selamat dalam semua hal. Haleluya. Paskah itulah hari sekarang yang kita peringati. Sejak zaman perjanjian baru pun mereka sudah melakukan Paskah. Paskah itu dalam perjanjian lama, di mana orang Israel lagi ada di Mesir dan Tuhan memanggil mereka akan keluar dari sana. Tapi Raja Mesir menghalangi, dan Tuhan bertindak dengan cara 10 tulah bagi bangsa Mesir, tapi mukjizat bagi bangsa Israel. Oleh kekerasan hati Raja Firaun, maka 10 kali kena hukum mereka dengan tulah. Dan tulah yang terakhir adalah kematian setiap anak sulung manusia dan binatang. Lalu Tuhan memberitahu kepada bangsa Israel melalui Musa firman-Nya bahwa malam hari nanti akan ada kematian, maut akan datang mencapai setiap orang di negeri Mesir. Tapi suruh bangsaku Israel mengambil domba yang tak bercacat, lalu disembelih, darahnya ditampung, dagingnya harus kamu masak dan makan, lalu darahnya kamu oles di ambang pintu rumah kamu. Sebab apabila nanti malaikat maut datang atas seluruh bangsa di Mesir, ketika melihat darah yang kamu oleskan di ambang pintu, maka tidak ada kematian atau kamu diselamatkan. Lalu mereka melakukannya, lalu malam itu betul datang malaikat maut dan semua mati, anak sulung di seluruh negeri itu. Tetapi rumah orang Israel yang ditaruh dan darah domba di ambang pintu dilewati alias terselamatkan. Paskah itu bahasa Ibrani atau Pesach dalam bahasa Yunaninya. Paskah bagi kita sebut artinya melewati, artinya kita tidak kena maut dan segala yang buruk. Haleluya. Diselamatkan oleh pengorbanan Yesus. Paskah bagi kita sekarang merujuk kepada Yesus, karena Paskah dalam perjanjian lama itu hanya gambaran, tapi realitanya maksudnya anak domba yang sesungguhnya adalah Yesus. Haleluya. Itu sebabnya jangan kita seperti orang dunia. Saya heran kadang-kadang melihat justru di Paskah orang gak gereja. Kenapa pergi ziarah? Ya, ziarah lalu tidak beribadah. Padahal Paskah itu adalah hari kita memperingati peristiwa besar yang luar biasa. Ziarah bisa saja siap ibadah atau besok atau kapanpun, hanya mengenang orang yang kita cintai sudah meninggal. Tetapi mengenal dan mengingat kembali sehingga menyegarkan, menguatkan iman kita. Yesus 2000 tahun lalu sudah mati bagi kita, itu jauh lebih penting. Haleluya. Lagipun kenapa mesti hari Jumat rupanya? Lalu kalau dilakukan rupanya hari Jumat sampai ke gereja ngapain? Ya kan? Jadi kita jangan mengikuti
pola-pola pemikiran yang lama. Nah, harus berubah kita. Firman Tuhan yang perlu kita renungkan dan alami dari peristiwa Paskah ini akibat kematian Yesus, penebusannya bagi yang percaya. Mari kita lihat 1 Petrus 2:24. Saya bacakan 1 Petrus 2:24. Ia sendiri, dia di sini maksudnya Yesus. Yesus sendiri telah memikul dosa kita, dan itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu waktu dia jadi manusia. Di dalam tubuhnya Yesus punya tubuh manusia seperti kita, kayu salib. Supaya kita, untuk apa dia tebus kita sampai mati, penuh penderitaan, mencurahkan darah sampai mati, bersalib, kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Mati terhadap dosa, lawannya hidup dalam dosa. Kita meninggalkan dosa, kita ditebus, dipisahkan, disucikan dari dosa, supaya kita hidup untuk kebenaran. Setelah itu, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Terakhir ada perkataan sudah selesai, kata Yesus di kayu salib, lalu dia mengembuskan nafas dan mati. Dia menggantikan kita. Dia mengambil posisi kita sebagai berdosa, lalu dia gantikan kita dalam posisi dia yang benar. Harusnya kita yang dihukum karena dosa kita dengan penyakit, kelemahan, kutuk, dan akan turun ke dalam kerajaan maut neraka. Tapi karena kasihnya kepada kita, dia menggantikannya. Karena dia tahu hanya dia yang bisa menyelamatkan manusia, hanya Allah yang bisa. Yesus itu artinya Yahweh si penyelamat. Jadi kalau kita bilang kami menyembah Yahweh, ya Yahweh penyelamat itu, Allah penyelamat itu ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Jadi terjadi posisi kita di dalam posisi Yesus yang benar dan suci, anak Allah, dan Yesus menjadi posisi kita yang lama, menjadi orang berdosa, terkutuk, kena hukum, masuk ke alam maut. Dia pikul di atas kayu salib dengan kelemahan, kutuk akibat dosa kesalahan kita. Upah dosa maut, ya mengalaminya. Sebab itu satu-satunya jalan supaya kita selamat. Seandainya bisa kita ditebus dengan 10 ton emas, dia sanggup bikin gunung itu jadi emas. Tapi tidak bisa, terlalu mahal harganya. Harganya adalah nyawa kita, hukuman kekal di neraka. Itu sebabnya Paskah sesuatu peristiwa yang besar, yang luar biasa. Puncak daripada kelahiran Yesus, Natal. Sebenarnya harusnya Paskah ini yang dilakukan, dirayakan lebih. Karena di Paskah atau kematian Yesuslah puncak dari kehadiran dari muka bumi. Sehingga kita, saudaraku, diperdamaikan, dihubungkan, kembali pulih seperti sedia kala. Kenapa Tuhan melakukan ini? Jawabnya karena Dia mengasihi kita. Dan kasihnya dengan kasih kita berbeda. Kasihnya luar biasa, tak terhingga, tak terukur. Bahkan lebih besar kasihnya dari dosa orang sedunia. Jadi kalau Dia menyelamatkan kita hanya karena alasan kasihnya, bukan karena ada sesuatu yang mau diambil dari kita. Kita diselamatkan, ditebus dengan harga yang sangat mahal, bukan karena saudara ganteng, sudah baik, sudah lakukan ini itu, sudah banyak kasih uang. Tidak cukup. Tidak bisa keselamatan kita diperhitungkan hanya karena usaha perbuatan baik agama kita. Terlalu besar harga keselamatan itu, dan hanya Tuhan yang bisa membayarnya. Membayarnya adalah penderitaan,
Dan tidak ada yang sanggup menderita seperti Yesus. Bayarnya dengan penderitaan dan sampai mati. Tidak ada satu kata-kata yang jelek pun keluar dari mulutnya. Bahkan kepada orang yang menghujat, memukul dia, mengejek dia, menjudikan pakaiannya, pun dia masih berdoa, ampunilah dia Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Karena apa? Jawabnya, karena Tuhan sangat mengasihi orang-orang berdosa. Haleluya. Itu sebabnya saudara tak perlu sakit hati sama orang lain. Judul khotbah saya hari ini adalah Yesus mati menebus agar kita hidup benar. Haleluya. Yesus mati menebus kita agar hidup kita, dan hidup kita hidup dalam kebenaran atau hidup benar. Ia sendiri telah memikul dosa kita dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Hidup untuk kebenaran. Supaya hidup kita benar. Kita berjuang hidup untuk benar. Itu tujuannya. Dia mati di kayu salib menyelamatkan kita, menyucikan kita, mengampuni kesalahan kita, menjadikan kita benar tanpa noda, tanpa salah di mata Tuhan, supaya kita hidup benar, dibenarkan oleh pembenaran penebusan Kristus, oleh darah Yesus, supaya kita bukan hanya dibenarkan tapi hidup benar. Jadi ditebus Yesus untuk hidup benar. Itu tujuannya yang perlu kita renungkan hari ini. Kenapa kita harus ditebus? Dan kenapa kita harus hidup benar? Mari kita perhatikan 1 Yohanes 2 ayat 16 sampai 17. Saya baca begini, perhatikan. Nanti saudara sharingkan, bicarakan, diskusikan, bagikan di hak ruta saudara. Firman Tuhan kalau dibicarakan dengan sungguh, Tuhan bekerja. Jadi sering hadirkan Tuhan ke tengah-tengah kami. Di mana firman ada, di situ Tuhan hadir. Di mana firman dihidupi, maka Kristus bekerja. Kalau Tuhan bekerja, Dia akan buat segala-galanya menjadi baik. Saudara terbiasa mengalami mujizat. Sebab tanpa firman, saudara nggak bisa melihat apapun terjadi. Segala sesuatu dijadikan atau diciptakan karena firman. Maka biasakan firman itu di mana-mana, dan paling utama, posisikan firman yang utama dalam diri. Nah, itu salah satu nilai hidup benar. 1 Yohanes pasal 2 ayat 16 sampai 17, sebab semua orang atau sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Iblis membuat satu sistem cara hidup di dunia ini. Dan iblis menguasai dunia ini dengan seluruh sistemnya. Makanya disuruh kita jangan sama dengan dunia. Berpikir juga jangan sama dengan dunia. Harus dirubah pikiran. Itulah yang disebut pertobatan. Apa rupanya yang diajarkan di dunia ini oleh iblis dengan sistem? Dikatakan sebab semua yang ada dalam dunia, yaitu pertama keinginan daging atau hawa nafsu atau nafsu jahat. Yang kedua keinginan mata. Yang ketiga keangkuhan hidup. Bukan berasal dari Allah Bapa, tapi dari dunia. Dan dunia diajarkan seperti ini, dan iblis memakai ini.
Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 19, dunia dikuasai oleh si iblis. Maka ketika ada pikiran-pikiran yang sama dengan dunia ini, itu sebenarnya berasal dari iblis. Makanya pernah Tuhan dengan tegas menghardik Petrus karena diizinkan masuk dalam pikirannya pikiran-pikiran manusiawi, pikiran duniawi. Kita harus pikiran rohani. Lalu Tuhan menghardik, enyah engkau iblis, kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan dipikirkan Allah. Jadi pikiran manusia yang hidup menurut pola sistem dunia itu bertentangan dengan pikiran Allah. Dan itu pernah masuk dalam alam pikirannya Petrus. Yang paling sulit kita hadapi iblis adalah pikiran-pikiran yang masuk ke pikiran kita. Kalau saudara sudah pandai mengusir iblis dalam nama Yesus dan iblis kalah, tapi belum tentu saudara pandai mengusir pikiran-pikiran yang dimasukkan ke pikiran. Hanya orang yang tahu firman dan peka dengan Roh Kudus yang bisa mendeteksi itu, mana pikiran dari iblis dari dunia ini, mana yang tidak. Seluruh pikiran yang dari dunia ini berhubungan dengan keinginan daging, hawa nafsu jahat. Seluruh pikiran yang masuk ke pikiran, keinginan mata yang jahat, keangkuhan hidup. Keangkuhan hidup ini maksudnya menonjolkan dirinya, memusatkan segala sesuatu kepada dirinya yang paling utama, kehendak, program, rencana, agendanya yang paling utama. Jadi dia fokus, pusat, mengutamakan dirinya. Disitulah subur yang namanya kesombongan. Penyakit rohani anak Tuhan sekarang yang sangat mengerikan, lebih mengerikan dari penyakit apapun, adalah penyakit kesombongan. Kesombongan itu tumor ganas. Iri hati itu kanker ganas. Saya perhatikan banyak orang kena penyakit ini. Sudah pasti orang seperti ini akan manifestasi tubuhnya tidak sehat, jiwanya tidak damai. Maka Tuhan mati di kayu salib untuk menyelesaikan itu. Dan di atas kayu salib oleh pengorbanan kematiannya, bukan hanya kita diampuni diselamatkan, tapi juga disembuhkan. Pertama, dia mau sembuhkan roh kita dari penyakit-penyakit yang berbahaya ini. Keangkuhan hidup. Kalau ada orang makin kaya, bisa dia berubah karena keangkuhan hidup. Makin pintar, makin tahu firman Tuhan, bisa berubah jadi sombong. Yang tak bisa jadi sombong adalah orang mendengar firman segera melakukannya. Tapi kalau orang banyak tahu firman, bahkan sudah bisa khotbah seperti saya, tapi tidak melakukan, itu cenderung sombong. Sombong rohani. Nah itu sudah kena tumor. Iri, senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Persaingan. Dunia mengajarkan itu, bahwa akulah yang terpenting, yang lain bukan penting. Akunya yang hebat sekali, keangkuhan hidup. Makanya ada orang, saudaraku, kalau dia makin pandai, makin sukses, makin kaya, makin hebat, makin dihormati, bisa tertipu jadi sombong. Lalu dia bilang, kamu apa? Sombong rohani, menganggap dia lebih dari orang lain, padahal sebenarnya belum tentu. Kalaupun dia lebih dari orang lain, bagi orang rendah hati tidak ada seperti itu. Lawan mementingkan diri sendiri atau keangkuhan hidup adalah kerendahan hati. Meninggikan Yesus, namun aku hidup bukan aku, tapi Kristus yang penting dalam aku. Sering kesombongan rohani nampak ketika saya suruh di sini si Alfian khotbah.
Kesombongan akan nampak dan itu terasa di hati. Aku anak-anak mengkhotbah saya. Lalu saudara pikir kayak mana Pak Maulana kok sembarangan orang? Dan saudara pikir saudara lebih pandai secara rohani dari saya, lalu saudara menyalahkan. Saudara, dari manapun itu firman harus kita terima dengan lembut. Amin. Belajarlah padaku, Ya. karena aku lemah lembut berhati. Jadi sama Yesus tidak bisa belajar sombong dan keras hati. Gagal. Kalau itu firman, kita harus terima dengan baik. Dan kita harus hormati si pemberita firman. Haleluya. Haleluya. Bahkan kita dukung, doakan. Ya. Tapi bagi orang sombong rohani itu masalah besar. Sehingga dia pandai memperhatikan mana kelemahan yang harus nanti dipakai menyerang. Persaingan, iri hati di gereja banyak. Gak suka dia kawannya maju. Hati-hati, iblis bermain. Pengakuan hidup. Hari ini biarlah kita disembuhkan. Amin. Jangan sampai menjadi anak Tuhan yang sakit rohani. Ya. Makanya pertama kali Tuhan sembuhkan roh kita. Pertama kali dibangkitkan, dipulihkan roh kita. Karena dari sini terpancar kehidupan. Roh itu dalam bahasa lain disebut hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah apa yang meluap dari hati itu intinya, hatinya. Tuhan taruh ini menjadi sumber bagi kita. Dari dalam hatimu akan mengalir aliran air bersih atau aliran air kematian. Orang yang suka mengeluh, menghujat, menuntut, menggosip, itu aliran bukan air hidup, kematian. Makanya jangan terima, nanti kau mati. Kenapa kau bisa enggak hidup? Karena yang dibicarakan bukan firman. Ngomong firman enggak pandai, tapi kalau ngomong yang lain pandai. Maka enggak hidup. Coba firman itu didengar di khotbah, dicatat, diulang, direnungkan. Oh, nanti akan saya bangun teman saya melalui firman ini. Saling membangun dengan firman. Oh, kurang waktu. Udah jam 12 belum ngerti tak bisa jual. Memang kalau firman itu sempat bergerak di tengah kita. Tapi bagaimana mau firman, orang firman mau ngomongin enggak? Saya juga bisa memperhatikan pemimpin pujian penuh firman atau tidak. Dari doanya, dari ngomongnya apa. Ada dimensi doa yang lebih hebat, yaitu dimensi doa mendeklarasikan firman yang dia percayai atau menselaraskan kata-kata doanya dengan firman. Saya percaya Tuhan, ketika kami memuji Tuhan, Kau hadir dan bertahta. Karena memang itu firman dalam Mazmur 22. Dan kami percaya ketika kami Tuhan berserah dan berseru, Engkau akan menyelamatkan kami. Bangkit, serukan nama Yesus. Bukan sekedar mari kita bangkit berdiri, duduk. Ada pujian mengatakan begini, ganti terus koleksi nyanyi 110. Itu beda lagi, doanya pun beda lagi. Bukan aku percaya, aku minta ampun dosa dan Tuhan mengampuni, dan aku sudah diampuni karena firman berkata, jika aku mengaku dosa, Tuhan setidaknya sehingga mengampuni segala dosaku, menyucikan aku dari kejahatan. Makanya aku bersyukur bersukacita karena Tuhan sudah mengampuni. Saudaraku, mari saudara yang diampuni bersyukur dan memuji Tuhan dengan sukacita. Bukan menunggu kolekte, mari kita angkat pujian. Nah itu dimensi yang lain. Tapi kalau dia nggak tahu firman, mana bisa ngomong gitu. Makanya saya usulkan sehingga pimpin pujian banyak hafal, banyak baca kita. Haleluya. Supaya ngomongnya dahsyat firman. Itu doa yang dahsyat namanya, bukan ngomong kosong. Karena kalau saudara ceritakan nanti yang bukan firman, saudara ditindas, didakwai nanti atau orang lain. Saudara, kita harus mengasihi saudara. Ya saudara, padahal ketahuan saudara nggak mengasihi. Tapi kalau saudara mau katakan firman, siapa yang melawan? Yang melawan firman, bukan melawan kita. Kita pun harus
mengaminkan firman Tuhan dalam hidup kita. Amin. Amin. Nah itu cara supaya jangan tertuduh. Aminkan firman dalam hidupmu, ucapkan itu, deklarasikan itu. Itu sedikit. Nah itu salah satu ngomong dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Haleluya. Jadi itulah sistem dunia. Hawa nafsu jahat, niat jahat, keinginan jahat. Itulah keinginan daging, keinginan mata, niat-niat yang ingin melihat hal-hal yang jahat. Keangkuhan hidup untuk membangun diri, termasuk sekarang membangun harga diri. Tahu saudara terlalu fokus membangun harga diri. Kenapa ada orang murah sakit hati? Karena dia merasa dilecehkan atau harga dirinya dihancurkan. Di mana lagi harga diriku? Tak ada lagi harga diriku. Lalu dia cari harga diri dengan membalas atau membuktikan. Kamu lihat saya tidak seperti kau lecehkan. Dan dia berjuang membuktikan dia bahwa dia berharga. Kau usah capek kau begitu. Karena bagaimanapun siapapun kau dalam Kristus, kita sudah berharga di mata Tuhan. Amin. Berapa harga kita? Harga nyawa Yesus. Harga nyawa Yesus. Amin. Amin. Jadi jangan gara-gara bilang, miskin, kamu nggak mau bayar, terus habis harga dirimu. Minder, nggak semangat lagi. Lalu satu kata, akan kutunjukkan bahwa saya berharga karena saya kaya. Sekarang boleh gak berharga di matamu karena aku miskin. Saya akan jadi kaya supaya berharga. Lalu kau berusaha untuk kaya supaya mendapat harga diri. No, itulah cara berpikir dunia. Itu hidup gak benar. Maka kita harus cara berpikir, cara pandang harus seperti cara pandang Tuhan. Caranya dia sesuai firman. Jangan bertabrakan dengan firman. Keinginanmu jangan bertabrakan dengan firman. Keinginan matamu jangan bertabrakan dengan firman. Hidupmu jangan bertabrakan dengan firman. Itu maksudnya saudaraku, kita tidak tertipu. Harga dirimu seharga nyawa Yesus. Kau berharga di mata Yesus dan Tuhan sangat mengasihimu sehingga dia mati untukmu. Bukan karena kau sudah ganteng, sudah kaya, sudah suci, sudah melayani, orang terhormat, otakmu pintar sekali, banyak orang mengidolakanmu. Bukan. Hanya karena memang kita dikasihi dan kita berharga di matanya. Kalau nggak berharga, ngapain? Mau nggak saudara menebus anduk ini 10 juta? Berapa? Dimujam 1.000 ya. Itu pun belum tentu ada orang membeli. Tapi kalau saya ini emas 1 kilo, mau nggak saudara beli 1 juta? Oh, mau adalah ini berharga. Maka kau dibeli dengan harga yang mahal. Amin. Darah Yesus. Ya. Itulah hargamu. Yes. Bilang, engkau berharga di mata. Engkau berharga. Amin. Iyalah. Untuk aku miskin, banyak utang, sebelilah kamu sama aku. Tak mau aku lagi gereja. Tak ada harga aku. Itu pikiran dari Tuhan atau dari iblis? Dari iblis. Nah, begitulah cara dunia mengendali. Karena kau bilang, aku harus membangun harga diri. Itu kan Tuhan. Memang dunia berpikir kalau kita kaya, terkenal, dihormati. Kalau miskin, disepelekan. Dunia itu. Kita jangan harus berubah, jangan sama dengan dunia. Makanya kau harus menganggap orang lain berharga. Bukan karena dia sudah kaya kali, sudah baik kali, sudah suci kali, karena dia berharga di mata Tuhan. Jadi kalau Tuhan menghargai tapi kau melecehkan, kau sudah lebih benar. Bahkan ada orang tak menghargai dirinya. Kalau mati mana kita tahu dia tubuhnya terus lemak, padahal dia sudah kena kolesterol. Tuhan sangat menghargai kita, mengasihi kita. Haleluya. Jadi terus kita. Jadi jangan ada masalah harga diri ya. Kalau orang yang memandang kita, ya lah, dia apa ya, ada itu katanya. Tapi jangan saudara seperti itu. Itu cara dunia, sistem dunia. Yang Tuhan hidup itu.
tapi dalam Tuhan. Kalau cara pandang kita sama orang seperti cara pandang Tuhan kepada orang. Kalau Tuhan mengasihi orang berdosa, kita pun mengasihi. Kalaupun ada yang Anda anggap musuhmu, Tuhan tetap bilang kasihilah musuhnya. Jadi jangan bertabrakan. Itulah hidup benar. Untuk itu kita dibenarkan, ditebus dengan susah payah, harta mahal nyawanya, supaya jangan hidup dalam dosa, tapi hidup untuk Tuhan. kebenaran. Cara berpikir yang benar, ngomong yang benar, bertindak yang benar, atau hidup selaras dengan firman, jangan bertabrakan dengan firman. Cari tahu agenda Tuhan apa, agenda Tuhan apa. Dan untuk itulah kita datang ibadah, supaya Tuhan mengajar kita. Haleluya. Maka kalau kau ingin mengalami percepatan, perubahan yang sangat cepat, jadikan Tuhan nomor satu, firman nomor satu. Posisikan firman dalam hidupmu, Tuhan dalam hidupmu, dalam posisi yang paling tinggi, utama dan nomor satu. Itulah artinya cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Haleluya. Yang lain pasti tambah. Bukan kurang panjang tangan Tuhan, menyelamatkan, memberkati, mengubah dan sebagainya. Tapi dosa, kesalahan kita, kehidupan yang tidak benar, itulah yang menghambat, menghalangi, memisahkan kita dengan Tuhan. Dikatakan dalam Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Sebabnya untuk jangan kita terhalang mengalami rencana Tuhan, maka Tuhan harus sucikan kita, layakkan kita, benarkan kita dengan penebusan dan darahnya. Dan ini yang kita akan lakukan nanti dalam pasca kita terjemahan kudus, menerima darah daging Yesus. Sebab hanya itu kita bisa disucikan, dibenarkan, dihidupkan di dalam Tuhan. Oleh dosa kita mati, oleh Yesus kita dihidupkan. Oleh dosa kita merosot menuju maut, oleh Yesus kita diubah, dipulihkan menuju surga. Dua hal yang berbeda. Yesuslah kebenaran hidup kita, firmanlah kebenaran hidup kita. Untuk inilah kita berjuang. Untuk inilah yang perlu kita cari supaya kita hidup seperti itu. Dan Dia akan menyembuhkan roh kita dari semua penyakit, terutama penyakit yang paling besar, tumor ganas dan kanker ganas. Kesombongan adalah tumor yang ganas. Tumbuh tapi bukan sehat. Yang tak perlu tumbuh, tapi tumbuh itu namanya tumor. Akhirnya membunuh setelah menyiksa. Kanker juga begitu, biar rusak sampai mati. Orang-orang di luar Tuhan merosot di dalam Tuhan, terus dibarui hari lepas hari. Haleluya. Makanya bisa kita lihat dengan jelas perbedaan orang-orang percaya dan tidak seperti itu dan terang. Mari kita perhatikan satu ayat. Kenapa kita harus hidup benar? 1 Yohanes, Efesus pasal 2 aja. Efesus pasal 2 ayat 1 dan 2. Mungkin dimunculkan di layar supaya bisa yang lain bisa melihat. Efesus 2 ayat 1 dan 2. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosamu. Jadi dosa pelanggaran membawa kematian. Kalau mati gak ada harganya lagi. Yang hidup ada harganya. Ada anjing buah-buah namanya. Kecil dia harganya 5 juta. Ada anjing kampung hanya 50.000 udah dapat. Tapi anjing buah-buah yang 5 juta ini kalau mati lebih berharga ini anjing kampung yang 50.000. Haleluya. Jadi memang kita gak berharga lagi karena sudah mati karena dosa. Kalau mati itu merosot, makin busuk.
Walaupun orang tua yang sangat kita kasihi kalau udah mati, nggak bisa lama-lama. Kalau zaman dulu paling hebat 7 hari. Kenapa? Gak ada guna lagi, bisa bau, gak bisa repot. Jadi terjadi kemerosotan, harganya dari nilai turun. Harga lembumu kalau hidup dia bisa harganya 8 juta, tapi kalau mati kena penyakit. Ambilkanlah makan kabah, tak mau itu. Belilah berapa pun jadi, nggak mau, belum tentu. Apalagi kita tahu dia kena penyakit. Ya. Jadi kita sudah dihidupkan Yesus. Nilai kita udah tinggi sekali. Amin. Maka hargailah. Kau udah ditebus Kristus. Rawatlah tubuhmu untuk memuliakan Tuhan. Haleluya. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dosa. Ingat, jika kau melanggar, menabrak firman, melakukan dosa, kau sedang bunuh diri. Mati. Waktu kita hidup dalam dosa, kita mati. Karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Tadi sistem keinginan daging, hawa nafsu jahat, keinginan mata, gangguan hidup. Ikuti pola itu. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi orang yang menabrak firman, roh jahat yang bekerja, dan mereka mengikuti pola dunia yang dikuasai oleh roh jahat, itulah tadi keangkuhan hidup, keinginan daging, dan keinginan mata. Jadi jangan keinginanmu menabrak firman, jangan pikiranmu menabrak firman. Oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan 2000 tahun yang lalu sudah menyelesaikan masalah kita. Sebenarnya kita boleh tak bermasalah kalau kita dalam Kristus. Orang yang dalam Kristus, kalaupun menghadapi masalah, tidak masalah, asal dia jangan bermasalah. Kalaupun dia menghadapi masalah, masalah itu menjadi berkat, membentuk, mendatangkan kebaikan bagi orang mengasihi Tuhan. Kalau dia menghadapi dengan cara yang benar. Tapi kalau dia bermasalah, masalah itu menambah masalah. Kalau dia menghadapi masalah dengan cara yang salah, dia menambah masalah. Tapi kalau kita hidup benar, ada masalah sama kita. Walaupun memang kita berhadapan dengan masalah di dunia ini, penuh masalah. Tapi kalau kita nggak bermasalah, itu tidak masalah. Malah masalah itu mendatangkan kebaikan. Kata Tuhan dalam Roma 8 ayat 28 ya. Sekarang kita tahu Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Bukan kehancuran, keburukan. Dan rancangan Tuhan, rancangan damai, bukan kecelakaan. Hari depan yang kemarau dirancang. Mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi masalah itu tidak masalah bagi orang yang hidup benar. Bukan berarti orang hidup benar tidak berhadapan dengan masalah. Dia berhadapan selama di muka bumi, dia berhadapan dengan masalah, tapi dia tidak bermasalah. Dan masalah itu tidak menjadi masalah, bahkan dia hadapi dengan cara yang benar. Masalah itu mendatangkan kebaikan. Haleluya. Jadi kalau saudara menghadapi masalah tambah bermasalah, itu karena saudara memang sudah bermasalah, karena kau menghadapinya dengan cara yang salah. Kamu mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan merdekakan. Haleluya. Jadi dasar sekali kalau hidup dalam kebenaran. Oke, kembali kepada 1 Petrus 2:24 yang menjadi inti daripada Paskah kita hari ini. Setelah Tuhan memikul dosa saya dan semua akibatnya dikau salib, saya diampuni, dibenarkan, benar di mata Tuhan. Saya jadi berharga. Nilai saya sudah sangat berharga di mata Tuhan. Saya disebut anak Allah, ahli waris kerajaan Allah, ahli waris Bapa surgawi.
Tinggal saya bertumbuh, saya akan menikmati semua harta kekayaan Bapa di surga. Kayak anak jasmani. Kalau anak saya dulu masih SD kelas 1, seandainya dia bilang, "Pak, belikan aku sepeda motor," pasti tidak saya kasih hari itu. Karena dia masih kecil, belum ada gunanya sepeda motor sama dia. Bahkan uang pun kalau saya kasih dia hanya mampu 2.000, gak mungkin saya kasih 50.000. Tapi ketika anak kami si Catherine kuliah, "Pak, kami butuh sepeda motor," kita belikan. Dan kalau dia minta jajan gak mungkin 2.000. Levelnya sudah beda. Haleluya. Demikian juga kalau kita bertumbuh rohani, lebih banyak karena kita ahli waris. Haleluya. Haleluya. Makanya perlu bertumbuh rohani. Jadi sudah selesai. Kapan kita diampuni, disucikan? Sejak kita bertobat, percaya terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Udah. Kita udah diampuni, dibenarkan, disucikan. Walaupun orang bilang, "Wih, dulu itu pencuri." Itu kan cara dunia, cara pandang Tuhan enggak. Kita sudah benar. Makanya jangan mau terhanyut dalam masa lalu. Masa lalu cukuplah pelajaran yang berharga untuk jangan keulangi. Sekarang lakukan firman, menyiapkan masa depan. Haleluya. Dan orang yang melakukan firman akan beruntung dan berhasil. Haleluya. Nah, itu gunanya hidup benar juga. Kapan kita diselamatkan? Sejak kita percaya terima Yesus. Kapan roh kita dipulihkan dan kita boleh connect dengan Tuhan? Sejak kita percaya terima Yesus. Kapan surga mencatat nama kita? Sejak kita percaya terima Yesus. Tapi kenapa kok gini-gini hidup saya sekarang? Nah, masalahnya setelah kau diselamatkan, setelah kau diampuni, disucikan, dibenarkan, maka Tuhan mengharapkan kau hidup dalam kebenaran, hidup benar. Perbedaan anak yang hilang dengan anak yang kembali ke rumah kan beda sekali. Anak yang hilang dia mengalami apa yang terjadi di dunia kelaparan tidak. Tapi setelah dia kembali ke rumah bapaknya, dia menikmati semua keindahan, kekayaan, kebaikan bapak. Masalahnya di situ. Maka belajarlah hidup benar. Haleluya. Cari terus kerajaan Allah supaya tahu hidup benar. Karena kebenaran membuat kita tak terbelenggu, tak terkalahkan. Tapi kita semakin dikuduskan, disempurnakan, sampai roh jiwa tubuh kita sempurna, tak bercacat. Makanya kalau Yesus menyembuhkan, dia menyembuhkan rohnya dulu. Dosamu diampuni, pulanglah dengan sembuh. Karena dari sini 80% lebih penyakit fisik, penyakit jiwa dari sini. Pola makan cuma 20%. Saya pikir kalau yang rohani, disiplin rohani sudah kita miliki, disiplin jasmani agak gampang. Haleluya. Sejak itu kita sudah dibenarkan supaya hidup benar. Saya mau beritahu sama kita bahwa kita nggak bisa hidup dalam dosa kesalahan, nggak bisa. Saudara terlalu memaksa diri hidup dalam dosa. Kalau sudah anak Tuhan, kalau belum anak Tuhan memang dia masih punya pola dunia dan roh jahat bekerja di antara mereka. Tapi kita anak Tuhan yang sudah percaya dengan Yesus harus hidup benar, harus hidup dalam Yesus, harus hidup dalam kesucian, hidup dalam firman. Karena kita diciptakan untuk hidup dalam Tuhan, bukan di luar Tuhan. Logikanya gini, Tuhan menciptakan ikan hidup dalam air, gak bisa di darat, mati dia. Burung diciptakan untuk hidup terbang di udara, bukan dalam laut. Demikian kita diciptakan, bahkan diampuni oleh penebusan darah Yesus, supaya kita hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Makanya gak salah Bapa di surga bilang, hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu kudus. Hendaklah kamu sempurna seperti Bapakmu. Bisakah? Ya bisa, karena kita sudah dilahirkan dari Allah. Kita sudah diberi DNA kehidupan Allah waktu kita percaya terima Yesus. Kristus sudah memberikan kita kehidupannya. Bebek
tidak akan bisa terbang kayak Raja Wali. Tapi anak Raja Wali bisa terbang kayak induk Raja Wali. Justru dia nggak bisa terbang kayak burung pipit. Karena dia burung Raja Wali. Saudara nggak bisa hidup kotor, najis, hidup dalam kesalahan. Nggak bisa, itu menyiksa diri. Jadi jangan bilang, Pak, mana bisa aku hidup suci? Coba lihat. Itu sama dengan teori Anda mengusahakan ikan hidup dalam bidara. Makanya ganti dulu pikiran. Ngomong aja gak berani, apalagi melakukan. Pikiran kita ini yang salah. Masih sama dengan dunia ini. Ya. Realita di dunia itu beda dengan realita dalam Tuhan. Dokter bilang dengan realita dunia, kau sudah kanker stadium 4. Udah gawat sampai ke sumsum, udahlah makan yang enak, mungkin sekitar 3 bulan mati lah kau. Itu fakta, gak bisa dilawan. Tapi dunia bilang. Tapi Tuhan bilang oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Mana yang benar? Tapi orang dunia berpikir dunia bilang itu yang benar. Aja udah bodoh petak postak sembuh. Itu dokter spesialis bilang. Itu dua hal yang berbeda itu. Makanya orang benar tidak hidup karena melihat, karena fakta, tapi hidup oleh iman. Roma 1 ayat 7 bilang orang benar hidup oleh iman. Iman itu dasarnya benar, yaitu firman Yesus. Semua yang tidak berdasarkan Yesus dan firman itu tidak benar, walaupun dia ngaku-ngaku iman. Sebab iman itu datang dari Allah. Iman itu timbul dari mendengar firman Allah. Jadi kalau mau hidup benar berarti hidup oleh iman. Iman itu tidak pernah bertabrakan dengan firman. Justru iman itu muncul dari firman. Jadilah menurut imanmu. Kalau di sini dokter bilang 3 bulan lagi kau mati. Belum 3 bulan, saking takutnya 2 bulan udah mati dia. Haleluya. Nanti akan saya paparkan bagaimana hidup dengan iman lebih detail. Ini perlu latihan di rumah rohani. Yang jelas, penebusan Kristus menyembuhkan kita, terutama dari dalam. Kalau rohani kita sudah sehat, terpancar, termanifestasi ke jiwa dan ke tubuh. Nanti saya kasih lagi khotbah yang menantang, yang membuat saudara akan marah sama saya kalau saudara gak redati. Judul khotbahnya sehat sampai mati. Oh, kalau itu yang sombong pasti marah sama saya nanti dengan khotbah. Haleluya. Haleluya. Tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tapi di sini bilang, mana mungkin di sini? Sekarang saudara di sini atau di sini? Beda pikiran manusia dan pikiran Allah, jauh bumi langit. Makanya jangan saudara pikir betul tak kali aku bilang enggak. Kalau hidupmu, pikiranmu belum selaras dengan firman, itu bodoh kata Tuhan. Tapi orang melakukan firman, orang bijaksana kata Tuhan. Amin. Jadi anak-anak muda yang sekolah, kalau kau mau jinus, banyak lakukan firman, banyak kenal Tuhan. Tak ada orang yang rohaninya yang tahu firman, yang hidup melakukan firman, bodoh, gak ada. Kalau ada, tunjukkan orang yang rohani di Alkitab atau di hidup nyata, dia pintar kali melakukan firman, rohaninya mantap, tapi bodoh dia Pak. Aku kasih kau 2 juta sekarang, kalau bisa kau buktikan nanti pulang ke Staus atau cari di Alkitab. Tapi mudah saya menunjukkan orang yang kenal Tuhan, cinta Tuhan, kuat rohaninya, dekat dengan Tuhan, pintarnya luar biasa. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego 10 kali lebih pintar dari orang sebelumnya. Memang tujuan kita bukan mau pintar sebelumnya, tapi tujuan kita, saudaraku, kita harus hidup benar. Haleluya. Enak kan? Melakukan dosa ada banyak orang menikmati. Masa kan melakukan firman nggak kita nikmati? Iya kan? Hidup dalam dosa ada orang bertahan. Apalagi hidup dalam Tuhan lebih enak lah. Mengikut ajaran teroris dia mati bom bunuh diri. Masa mengikut Tuhan kita takut?
firman. Dan kadang kita masih pakai pola ini. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Hari ini biarlah kita disembuh. Makanya buang itu sampah-sampah. Biarkan diperasa. Angkat tumor kanker rohani juga. Jadi kita bebas. Hidup apa adanya. Jangan hidup ada apanya. Beda gitu. Hidup jujur aja, kalau memang salah ya salah, jangan pura-pura benar. Capek saudara. Tuhan Allah, aku rancang masa depanmu cerah, tapi kau gak jujur. Karena ada firman Tuhan bilang orang yang tulus, jujur, suka damai, akan ada masa depan. 3 itu aja, praktekkan masa depanmu cerah. Jujur, tulus, suka damai, jangan suka benci, jangan suka tersinggung, jangan suka dendam. Suka damai, ada masa depan. Haleluya. Yang bilang Tuhan dan Tuhan sanggup membawa ke sana. Haleluya. Jadi ketika kita minta ampun, ingat, ketika kita masih merasa tertuduh berdosa, itu ciri-ciri kau sedang mengalami konflik. Maka untuk menghadapi ketertuduhan itu, datang aja dengan jujur sama Tuhan kayak anak kecil. Tuhan ampuni aku, sucikan aku mau tinggalkan itu. Nah, kau akan dibasuh, disucikan oleh darah Yesus. Udah, selesai. Jangan ampunilah dosaku sengaja, tak sengaja, ketahui, takut ketahui. Apa itu? Berdua sama Tuhan, curhat sama Tuhan aja, ngomong-ngomong. Ini jangan takut. Kan seringkali pertanyaan, kerja rumah, pertanyaan udah gemetaran. Biasanya kalau bapak-bapak ini nggak rohani, hidup langsung. Oh, berdoa itu kan curhat, ngomong-ngomong, ngobrol, komunikasi. Amin. Nggak usah pakai saja atau ditulis dulu apa yang mau dibilang. Ngomong aja. Ya kan? Haleluya. Kita banyak curhat sama orang, jadi gosipi kita kan, curhat sama Tuhan. Haleluya. Ngomong sama Tuhan, Tuhan begini. Aku senang. Oke. Haleluya. Datang Tuhan ampuni Tuhan. Gak penting bikin janji, Tuhan aku tinggalkan. Kalau pun jatuh lagi, Tuhan kalau nggak aku janji, nggak apa-apa. 1000 janji pun kau tetap mungkin jatuh itu. Tapi buruk kali kalau 1000 kali kan dosa yang sama ya. Iya. Lalu diampuni, disucikan. Lalu disembuhkan, diampuni kesalahannya dan disembuhkannya mereka. Masih beberapa 103 ya. Kesembuhan rohani membawa semuanya ya. Ya, ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu dan yang menyembuhkan segala penyakit. Karena begitu dosa diselesaikan, muncul ayat oleh bilur-bilurnya kamu disembuhkan. Kenapa gampang khawatir takut kita? Karena belum kuat firman kita pegang. Makanya jaga firman itu. Simpanlah firman itu di lubuk hatimu. Simpan. Kayak kau menyimpan emasmu yang 10 gram ini. Simpan. Dan firman itu. Karena itu yang menjadi kehidupan dan menyembuhkan seluruh tubuh. Makanya jangan pakai kalau masih ada pikiran ini kan seringkali kita kan kalau udah usia 50 ke atas kan kayak ada bunyi gigit sini kan. Terus lapor kita, mama semu, mama apa? Hubunganmu? Ayo kan saya semua nak mati. Hati-hati budak. Iya, asam urat. Hubungi saya mama mati asam urat. Lalu datang ke gereja, dengar firman, amin. Siapa yang mau didoakan maju, doakan, tumpang doa. Sampai di rumah cungcung.
Abangui, tapi udah didoakan. Ada apa karena udah tak melalui. Ngomongmu percaya, tapi sebentar lagi ngomong tak percaya. Jadi bimbang, orang bimbang nggak dapat. Jadi apa yang harus dilakukan? Kau harus lihat fakta hidupmu adalah firman, bukan yang comot-comot itu. Ucapkanlah. Yesus, kau sudah memikul dosaku di dalam tubuh kau saya. Supaya aku jangan hidup dalam dosa, tapi mati dalam dosa. Hidup itu kebenaran. Aku hidup bagi Tuhan. Tuhan ini comot-comot menghalangi aku datang konsen. Aku percaya. Oh, lebih-lebih dulu sesungguhnya. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Haleluya. Jadi mulai nanti kita belajar lebih luas lagi. Tapi jelas Tuhan mau menyembuhkan kita dari dalam. Khususnya penyakit berbahaya tadi, apa namanya? Tumor ganas itu apa namanya? Kanker ganas? Ada di sini yang punya sakit itu? Ayo datang sama Tuhan. 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah menyelesaikan itu. Minta ampun aja, Tuhan aku sombong kali aku Tuhan. Asal ditegur sama ketua komsel itu merajuk aku Tuhan. Sedikit salah ngomong kawanku sakit hati aku Tuhan. Salah aku Tuhan. Padahal besi menajamkan besi. Ku bilangnya memang, tapi tak tahan aku ditajamkan. Makanya tumpul aku terus. Haleluya. Tak ada masalah kalau kita tak bermasalah. Kalaupun kita orang benar menghadapi masalah, itu kan bukan masalah, tapi itu bisa melatih kita, mendatangkan kebaikan bagi kita. Justru dipenjarakan 7 tahun, justru itu membuat dia jadi naik ke dalam menteri. Daniel dimasukkan ke gua singa untuk membunuh dia. Dari situ dia keluar dari bernama menteri. Sadrak Mesak Abednego diikat, dilemparkan ke tungku api 7 kali lebih panas, mendatangkan kebaikan. Dari situ dia menteri koordinator. Kau juga disakiti, difitnah orang, kau hadapi dengan benar. Dari situ kau naik jadi bagus. Langsung berdiri. Itulah tak ada kawanku di negeri kemudian, tak ada beres itu semua. Kata tangan memuji Tuhan. Lagi pemimpin kemudian, tak ada itu semua. Kau gitu-gitu ya. Seolah-olah kau lebih sempurna dari dia. Biasanya yang menuduh itu lebih jelek dari yang dituduhnya. Percaya? Prinsipnya gini. 3 sama aku, ke Tuhan 1, ke orang 1. Mana ada orang gini menuduh? Jadi makanya jangan suka menuduh. Haleluya. Membantu orang keluar dari masalahnya itu bagus. Amin. Amin. Hari ini ketika kita perjamuan kudus dengan rendah hati minta ampun sama Tuhan. Tuhan sembuhkan kakek Tuhan, sembuhkan diri hatiku ini Tuhan. Kalau udah sembuh di sini, manifestasi keluar nanti. Manifestasi apa yang dari dalam keluar. Kalau hatiku sedih, mukaku itu akan sedih. Kalaupun ku bikin pura-pura senang itu munafik namanya. Gak jujur namanya. Ada masalah? Gak ada masalah. Tapi kalau katanya sakit hati gua, dia akan sembuh kan? Senyum manis kan? Dan senyum pahit ya kan? Gak usah. Haleluya. Jujur aja. Misalnya gini, Anda digosipi pencuri, lalu benar saudara mencuri, bertanya, wih, wah, dibilang orang kok mencuri, dia mengaku mencuri. Oh kan? Jadi kalau dibilang apa? Dia bilang mengaku mencuri. Kenapa dia mau mencuri lagi atau akan berubah? Nanti kalau dia akan berubah. Gak perlu kalau digosipi lagi. Nah, datang kita sama tukang gosip, dosa kau gosip dengan pencuri hati. Sudah kan selesai. Dan jangan sakit hati kau. Kenapa kau bilang aku mencuri? Aku mencuri ya. Aku mencuri. Padahal mencuri kau kan. Sakit hati dan sebagainya. Oh, usah jujur aja. Itu cara menghadapi masalah dengan benar. Haleluya. Jangan lari dari masalah maksudnya kalau sudah bermasalah. Dan masalah itu tidak menjadi masalah. Kalau kita tidak bermasalah,
Apalagi masalah yang datang bukannya karena kita bermasalah. Masalah itu menjadi kebaikan kalau kita hadapi dengan cara yang benar. Membilang ini gampang, prakteknya nanti ingat. Kata, lebih penting ini ditulis. Ketika aku hidup benar, masalah itu bukan masalah, tapi mendatangkan kebaikan. Arti statusnya dia hadapi dengan cara yang benar. Jangan statusnya kau galau, ini apa-apa itu terlalu rendah gitu ya. Lalu lagi makan miso postingnya lagi makan ya. Itu jadul itu. Oke lah. Jadi ketika kita tahu Yesus sudah mengikut dan ketika kita bertobat percaya terima Yesus minta ampun dosa, benar saudara sekalian. Amin. Terima nanti waktu kau menerima perjalanan Saudara ini selesai. Mau diduakan tak diduakan, bilur-bilurnya akan meninggal. Haleluya. Haleluya. Sehat itu penting. Memang kesehatan bukan segalanya, tapi tanpa kesehatan itu tidak berarti segalanya kan? Apa bang? Apa makan? Apa jalan-jalan? Apa semua kan? Kebaktian itu jadi gak enak kan? Tapi kalau sehat, mantap. Tapi kalau sehat memuliakan Tuhan. Jangan hanya sakit datang sama Tuhan, sehat juga datang sama Tuhan. Haleluya. Siap disembuhkan, tapi hidup benar. Hidup benar, hidup dengan iman firman itu. Kalaupun cemot-cemot kaki, tidak Tuhan. Di sini itu benar. Di sini aku disembuhkan oleh Bintang. Pindahkan kesembuhan yang dibilang oleh Bintang itu belum kelihatan menjadi kelihatan. Iman tanpa tidak ada yang tindakan membuat jadi kenyang. Jadilah dulu sembuhlah karena iman, menanglah karena iman dan sebagainya. Orang benar itu bisa seperti kelompok subur sekali di padang gurun tak ada air. Begitulah kalau kita. Makanya enak kali hidup benar. Dan engkau memang harus hidup benar. Kalaupun kau masih jatuh dalam dosa, engkau paksa jadi berdosa. Dan di toko-toko yang semuanya tulis, rasaku belum bisa ikut Tuhan ini lah. Mengundurkan diri lagi. Kemana kau mengundurkan diri? Sejago-jago membawa mobil susah mundur. Dari sini ke Medan mundur kayak mana? Jadi jangan mau mundur. Orang sedikit mundurkan diri, mundurkan diri dari kau bisa lakukan, mundurkan diri yang lain. Mundur. Orang mau maju ke dalam Yesus mundur. Karena di sini kau pakai. Jangan pindahlah, belajar hidup, dibenarkan. Kebenaran memerdekakan, menumbuhkan damai sejahtera, mengubah kamu. Kebenaran itu membuat engkau seperti hidup dalam terang. Karena firman itulah kebenaran. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Kebenaran itu akan membuat kau merdeka. Kebenaran itu membuat kau punya hikmat, bisa menguraikan masalah yang rumit dengan cara sederhana, mencari jalan keluar. Dan Roh Kudus akan beri kau nanti banyak hal yang kau tidak mengerti dibuat, sebab Tuhan itu akan membuat kau jalan akurat, tepat, dan berhasil. Amin. Haleluya. Berbagilah saudara yang hadir hari ini dan tidak kebetulan firman ini sampai pada saudara. Mari kita berdoa.
berkata, tidak ada penghukuman bagi orang yang Kristus. Roh yang memberi hidup telah membebaskan kamu dari hukum dosa hukum, pengaruh kekuatan dosa, pengaruh kekuatan musuh iblis. Yang sakit taruh tangan kirimu bagian tubuhmu yang sakit. Yang tidak sakit angkat aja tanganmu. Yang sakit taruh tubuhmu